Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terkhusus kerinduan kami dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah mendapat gosip? Pernah digosipin? Atau pernah mendapat berita bohong? Atau apa yang kita kenal dengan sekarang hoax atau hoax yang banyak sekali berseliweran di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang kita tahu terkena hoax, terkena berita miring, terkena sesuatu yang tidak dipercayai, itu sangat-sangat menyakitkan. Dan itu juga yang dialami oleh seorang Petrus. Tapi ini bukan bicara tentang pribadi Petrus, tapi ini bicara tentang ajaran yang diajarkan oleh Petrus itu sendiri. Apa itu? Keraguan orang tentang kedatangan Yesus kembali. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-16 itu. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Artinya apa? Ada ajaran, ada orang-orang yang datang di jemaat itu yang mengatakan bahwa itu adalah berita miring, itu adalah hanya isu, itu hanyalah isapan jempol, itu hanya hoax, itu tidak selayaknya untuk dipercayai. Lalu Petrus bangkit. Petrus, padahal di sisa akhir-akhir hidupnya, dia masih mau memberitakan kebenaran dan bersaksi untuk itu semua. Dan kita melihat bahwa Petrus memakai kata kami. Artinya apa? Dia bukan hanya seorang diri saja menyaksikan ketika suara dari sorga mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di sana ada Yakobus dan Yohanes. Artinya apa? Petrus tidak sendiri. Artinya apa? Ketika fakta,
Ketika hukum mengatakan harus ada 2 orang saksi, ini bahkan lebih dari 2, ada 3 orang yang menjadi saksi itu. Ketika Yesus berubah, bahkan bajunya putih kemilau, bahkan tidak akan ada pernah ada orang yang bisa mengelantang, mencuci jubah itu sampai seputih berkilau dan sangat menyakitkan mata itu. Petrus tampil menjadi saksi untuk itu semua. Petrus tampil dengan luar biasa dan berani untuk mengatakan, akulah saksinya, kamilah saksinya. Sebab nyatalah suara dari sorga itu, suara dari Allah itu mengatakan hal itu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan benarlah bahwa itu adalah kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa kepada Yesus menjadi pribadi yang tidak terpisahkan dari Allah itu sendiri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, Petrus menjadi saksinya Yakobus dan Yohanes juga. Memang benar, susah sekali hidup ketika bertemu dengan orang yang susah sekali untuk percaya. Memang benar, apalagi orang yang tidak sepaham dengan kita, pasti susah sekali untuk percaya. Bukankah itu yang dikatakan oleh istilah itu yang mengatakan susah sekali menerangkan kepada lalat pikat, bahwa madu itu, kembang itu manis. Dia tetap saja pergi ke tong sampah, pergi kepada hal-hal yang busuk di dalam kehidupanmu. Begitulah susahnya. Tapi saudaraku, syukurlah Anda, saya, dan kita semua seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Percayalah, bukan karena melihat, tapi percaya karena imanmu mengatakan, karena karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Sebab kalau hanya karena melihat, kurang apa zaman perjanjian lama, teokrasi, Allah langsung berkata kepada umatnya, Allah langsung menyampaikan kepada umatnya, percayakah mereka? Enggak. Dan ini lagi terjadi. Yesus diutus, percayakah mereka? Enggak. Malah disalibkan, salibkan dia. Benar, mungkin sangat sulit bagi kita pada saat ini untuk berada di dalam iman percaya itu, yang tidak segampang itu. Tapi lagi-lagi, firman Tuhan di Timotius mengatakan bahwa selalulah dekat dengan firman Tuhan. Membaca Alkitab, sebab di dalam Alkitablah yang diwariskan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi alatmu untuk lebih lagi mengimani Yesus dalam kehidupan kita. Mengimani tentang kerajaannya, bahkan apa yang dipersoalkan, apa yang dipergumulkan di dalam topik ini. Bahwa Yesus itu akan datang kembali. Dan dia akan datang sebagai Raja penuh dengan kemuliaan itu. Dan itu adalah nubuatan. Dan lagi-lagi Petrus mengatakan, di tengah-tengah kehidupan kita, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Artinya apa? Lihatlah sebuah perjalanan itu menjadi sebuah kesatuan. Lihatlah perjalanan iman itu menjadi sesuatu kesatuan yang utuh. Petrus mau mengatakan, pelajarilah firman Tuhan itu. Hiduplah di dalam firman Tuhan itu secara utuh. Ini juga untuk menegur orang-orang ketika itu. Jangan asal comot, jangan asal ambil nats Alkitab, lalu mengambilnya hanya karena untuk menyenangkan dan menyegarkan pikiranmu sendiri. Padahal Petrus mau, ketika kita mengambil nats Alkitab, memetik nats Alkitab, lihatlah, ketahuilah apa yang melatar belakangi. Kenapa nats itu dituliskan? Dan apa yang dituju untuk sebuah nats itu? Itu sebabnya Petrus berikutnya mengatakan, nubuat dalam kitab suci tidak boleh dinubuatkan
menurut kehendak sendiri. Ini menjadi tamparan yang sangat bagi setiap kita. Sebab sering sekali kita mengambil, memetik, mengutip nafs Alkitab hanya untuk menyenangkan diri kita, bahkan untuk melegalkan, bahkan untuk membenarkan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Dan itu salah. Petrus tidak mau kita berada di dalam situasi itu. Sebagai orang percaya, kita harus berada di dalam iman yang pasti. Bahwa nubuatan itu dituliskan bukan dari kehendak manusia, dihadirkan bukan karena kehendak manusia. Tapi nubuatan itu bersumber dari Roh Kudus, bersumber dari Allah. Dan orang-orang yang dipakai untuk itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyuarakan kebenaran akan ajaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam topik Yesus Sang Raja yang mulia itu, apa yang bisa kita petik? Satu hal yang pasti, refleksi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Benar, kita tidak mempunyai pengalaman semenakjub apa yang dikatakan oleh Petrus. Tapi itu bukan alasan untuk tidak percaya kepada Yesus. Banyak hal, banyak kesaksian dari kita perjanjian lama hingga perjanjian baru menjadi kuat kita untuk mengimani Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah seperti Petrus. Bahkan di sisa akhir hidupmu, tetaplah bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun Anda tidak melihat, tapi hiduplah di dalam iman, percaya, walaupun kita tidak melihat. Yang terakhir, firman Tuhan ingin mengatakan, pengajaran yang terbaik itu adalah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan dan memahaminya, belajar dan belajar terus, meminta pengajaran dari Roh Kudus yang memberi kuat untuk setiap kita untuk memahami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Maka itulah kita diberkati dan mengimani bahwa Yesuslah Raja yang mulia itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat karyamu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa teramat panjang tangan Tuhan untuk meyakinkan kami bahwa benar Yesus Raja mulia di tengah-tengah kehidupan kami. Dahsyat, diagungkan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, nyalakanlah virus-virus ini. Amin.